Selanjutnya saya akan mempresentasikan inventaris self-purposing drug pada A3M. Ada dua obat yang akan saya presentasikan. Pertama N-acetylcysteine dan yang kedua ada metformin. N-acetylcysteine adalah agen mukolitik dan nefroprotektif dan juga merupakan penangkal overdosis acetaminophen. Namun N-acetylcysteine sekarang menunjukkan potensi untuk digunakan pada gangguan lain. Penggunaannya telah dipelajari dalam bidang neurologi, pulmonologi, kanker, gangguan pembuluh darah, dan psikiatri. Aplikasi klinis beragam potensial N-acetylcysteine dikaitkan dengan efeknya pada oksida nitrat dan perannya sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, N-acetylcysteine mempengaruhi jalur yang terlibat dalam stres, infeksi, dan kondisi inflamasi. Baru-baru ini, N-acetylcysteine telah digunakan dalam berbagai kondisi dermatologis. Farmakokinetik N-acetylcysteine. N-acetylcysteine cepat dan sepenuhnya diserap di dinding usus setelah pemberian oral. Selanjutnya mengalami metabolisme first pass di hati. Karena metabolisme ini, bioavailabilitas N-acetylcysteine hanya sekitar 5%. N-acetylcysteine muncul dalam plasma dalam 1 jam setelah pemberian oral. Sedangkan waktu paruhnya diperkirakan sekitar 2 jam dan mulai tidak terdeteksi setelah lebih dari 6 jam. Ketika diberikan melalui intravena, N-acetylcysteine didistribusikan lebih cepat dari 15 menit di hampir semua jaringan. Di hati, N-acetylcysteine menggabungkan rantai polipeptida untuk pembentukan protein dan membentuk berbagai metabolit. Hanya sebagian kecil dari molekul utuh mencapai plasma dan jaringan. Metabolit utama yang diekskresikan adalah cysteine dan cysteine. Selain itu, sejumlah kecil taurin dan sulfat juga terdeteksi dalam urin. Untuk ekskresinya 70% melalui feses dan 30% melalui urin. Metabolisme N-acetylcysteine terjadi di hepatosit. N-acetylcysteine mengalami deasetilasi menjadi cysteine, kemudian bergabung dengan glutamat menjadi glutamylcysteine. Kemudian bergabung dengan glisin membentuk glutathione tereduksi yang akan didistribusikan ke semua jaringan oleh sirkulasi sistemik. Selanjutnya adalah mekanisme aksi dari N-acetylcysteine. N-acetylcysteine menunjukkan sifat antioksidan langsung dan tidak langsung. N-acetylcysteine berinteraksi dengan hidrogen peroksida dan asam hipoklor oleh gugus tiol bebasnya yang berfungsi sebagai donor elektron. Interaksi ini mengarah pada pembentukan tiol N-acetylcysteine dalam jangka menengah dengan N-acetylcysteine disulfida sebagai produk akhir utamanya. Lebih lanjut, N-acetylcysteine memiliki sifat antioksidan tidak langsung terkait dengan perannya sebagai prekursor dari glutathione tereduksi. Efek antioksidan N-acetylcysteine disebabkan oleh tidak langsung dan aktivitas antioksidan langsung serta aktivitas pemecahan disulfida. Aktivitas tidak langsung mengacu pada kemampuan N-acetylcysteine untuk bertindak sebagai prekursor dari glutathione tereduksi yang pada gilirannya merupakan antioksidan langsung yang terkenal dan substrat dari beberapa enzim antioksidan. Ketika stres oksidatif meningkat, N-acetylcysteine dapat bertindak sebagai scavenger langsung beberapa oksidan seperti nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. N-acetylcysteine memecah protein tiol sehingga melepaskan tiol bebas yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik daripada N-acetylcysteine dan meningkatkan sintesis dari glutathione tereduksi dan mengurangi protein yang dalam beberapa kasus seperti mercaptoalbumin memiliki aktivitas antioksidan langsung yang penting. N-acetylcysteine juga berperan sebagai antiinflamasi. Efek antiinflamasi dari N-acetylcysteine dikaitkan dengan penurunan aktivitas nuklear faktor Kb. NF-κB secara alami terikat pada inhibitor nuklear faktor Kb yang mencegah translokasi nuklearnya. Disosiasi dari inhibitor nuklear faktor Kb setelah fosforilasi oleh inhibitor Kb kinase beta memungkinkan degradasinya oleh proteosom dan transport NF-κB ke nukleus. N-acetylcysteine juga menekan aktivitas proteosom sehingga menghambat aktivasi nuklear faktor Kb. Selanjutnya juga menghambat
inhibitor kappa B kinase sendiri. Selain itu, N-asetilsistein juga terbukti sebagai anti-apoptosis. Hal ini karena N-asetilsistein dapat memblokir apoptosis yang diinduksi oleh lipopolisakarida dalam sel endotel dan apoptosis yang diinduksi oleh TNF-alfa dalam sel neuron. Selain itu, N-asetilsistein juga menghambat efek sitotoksik dan apoptotik dari senyawa tertentu seperti paraquat, kadmium, dan cisplatin. N-asetilsistein juga menekan produksi ROS dan kematian sel apoptosis dalam sel dan melindungi terhadap kematian sel astrositik yang diinduksi monosodium glutamat. Sehingga pengaruh dari penghambatan apoptosis dan inflamasi ini, N-asetilsistein juga dianggap memiliki efek terhadap penyakit diabetes tipe 2. Dikarenakan N-asetilsistein memiliki efek antioksidan yang diyakini berasal dari sebagai prekursor glutathione dan sebagai scavenger radikal bebas langsung terhadap ROS, maka N-asetilsistein dianggap berguna dalam bidang dermatologi, terutama pengobatan akne. Pemberian N-asetilsistein dapat meningkatkan sintesis dari glutathione sehingga menurunkan stres oksidatif dan photoaging yang diinduksi oleh sinar UV. Berikut adalah tabel indikasi dan dosis N-asetilsistein pada beberapa kondisi kelainan dermatologi dan A3M. Selanjutnya obat yang kedua adalah metformin. Metformin adalah insulin sensitizing biguanide pilihan pertama pada sebagian besar kasus diabetes mellitus tipe 2 dan jenis obat oral yang paling sering diresepkan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Metformin bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin perifer melalui aktivasi adenosin monofosfat protein kinase atau AMPK dengan keterkaitan organ hepar, otot skeletal, dan jaringan lemak. Metformin mengaktifkan AMPK yang akan menghambat gluconeogenesis di liver dan memperbaiki resistensi insulin dengan cara mengaktifkan sinyal insulin dan transport glukosa di otot sehingga terjadi mekanisme penurunan dari produksi lipopolisakarida yang bersirkulasi di sel hepar. AMPK adalah enzim yang terekspresikan pada organ liver, otot, dan otak dan membantu dalam proses keseimbangan energi seluler dan biogenesis sehingga terlibat dalam beberapa organ. AMPK merupakan konservasi protein kinase serin terionin dan merupakan bagian dari sukrosa non-fermenting. Selain mempengaruhi jalur AMPK, metformin juga menghambat PPA2, nuklear faktor kappa beta dan menginduksi SIRT1 sehingga terjadi induksi dari autofagi, reduksi dari respon inflamasi, reduksi dari cellular senescence, modifikasi mikrobiom, proteksi terhadap kerusakan protein, DNA, dan lipid, mengembalikan keadaan disfungsi endotelial, mereduksi oksidatif stres, reduksi keadaan hiperglikemi, dan ameliorasi dari metabolisme lipid. Selain itu juga mereduksi proliferasi dan pertumbuhan sel. Mekanisme aksi metformin secara umum adalah melalui jalur stimulation of adenosine monophosphate activated protein kinase. Dalam hepatosit, metformin terakumulasi di dalam matriks mitokondria dan target kompleks 1 dari rantai pernafasan mitokondria. Dengan proses kompleks akan menghasilkan pengurangan produksi ATP dan peningkatan ADP dan AMP yang mengarah pada aktivasi AMPK. AMPK menghambat gluconeogenesis transkripsi gen, selain itu menghambat lipogenesis yang meningkatkan sensitivitas insulin, juga mempengaruhi metabolisme jaringan. Aktivitas AMPK menyebabkan penghambatan mTOR secara tidak langsung, sehingga metformin sebagai aktivator AMPK terbukti memiliki efek gerosupresif. Selain itu, metformin juga berperan sebagai aktivator autofagi, sehingga berperan dalam anti-aging. Metformin menghambat NADH koenzim Q oksidoreduktase yaitu kompleks 1 pada rantai transport elektron di mitokondria
sehingga menginhibisi pembentukan ROS yang dapat memicu kerusakan DNA. Metformin juga menghambat DNA metilasi dan menginduksi sirtuin 1 yang akan menyebabkan modifikasi histon. Akibat penghambatan anti-transport elektron dan penekanan insulin growth factor 1 reseptor oleh metformin menyebabkan penurunan angka sel survival, penurunan angiogenesis dan lipogenesis, penurunan pembentukan ROS, penurunan inflamasi, dan penurunan sintesis protein. Hal ini yang menyebabkan metformin memiliki efek anti-tumor. Efek anti-kanker dari metformin dapat dibagi menjadi jalur indirect dan jalur direct. Jalur direct juga dapat dibagi berdasarkan ketergantungan terhadap AMPK menjadi AMPK dependent dan AMPK independent. Aktivasi jalur AMPK signifikan terlibat dalam mekanisme aksi metformin sebagai anti kanker. Konsekuensi utama dari aktivasi AMPK adalah penghambatan pensinyalan mTOR sebagai regulator utama pertumbuhan dan proliferasi sel. Metformin juga mendownregulate CMYC dengan cara AMPK bergantung pada garis sel kanker payudara. AMPK juga telah ditemukan untuk menargetkan P53 dan penangkapan siklus sel oleh SER15 fosforilasi P53 protein. Metformin telah terbukti bekerja langsung pada mitokondria dan menghambat produksi kompleks 1 dan ATP pada beberapa tumor ganas termasuk kanker payudara, kanker prostat, kanker pankreas, kanker paru-paru, dan karsinoma hepatoseluler. Metformin dilaporkan menghambat rantai penapasan mitokondria yang menyebabkan penurunan sintesis ATP. Hilangnya ATP intraseluler menyebabkan aktivasi AMPK yang mempertahankan hemostasis energi seluler. AMPK yang diaktifkan pada gilirannya menekan jalur mTOR dan menghambat pertumbuhan dan proliferasi sel dalam sel kanker. Metformin juga terbukti mengurangi laju asetil-CoA masuk ke dalam siklus asam tetrakarboksilat atau siklus Krebs, sehingga terjadi apoptosis dari sel kanker. Berikut efek imunoregulatori dari metformin. Metformin menghambat interleukin 6 nuklear faktor kappa B sehingga terjadi autofagi dari patogen. Metformin juga berperan dalam penyakit neurodegeneratif. Seperti sebelumnya, metformin menghambat mitokondria kompleks 1 sehingga meningkatkan rasio AMP banding ATP. Karena kekurangan energi ini menimbulkan aktivasi AMPK, sehingga menghambat dari signaling dari mTOR. Lebih lanjut, metformin juga akan mengaktifasi PP2A dan menginhibisi proses neuroinflamasi. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan dari produksi sitokin proinflamasi, reaktif oksigen spesies, penurunan oksidatif stres, menginhibisi sintesis protein, dan mengaugmentasi autofagi dari oligomer toksik. Sebagai tambahannya, terjadi protein defosforilasi, protein agregasi, dan kematian sel. Pada penyakit kardiovaskular, metformin mempengaruhi sel endotelial dengan meningkatkan AMPK, sehingga terjadi produksi dari nitric oxide yang menyebabkan vasodilatasi. Metformin juga menghambat stres yang terjadi di endotelium retikular sehingga terjadi lipoapoptosis. Selain itu, metformin juga dapat meningkatkan fungsi dari HDL yang kesemuanya ini akan menyebabkan penghambatan dari proses aterogenik. Pada penyakit PCOS, metformin bekerja melalui penurunan dari kelebihan insulin sehingga menyebabkan pada sel TK penghambatan peningkatan dari fosfoinositid 3 kinase. Sedangkan pada sel granulosa terjadi penghambatan peningkatan ekspresi dari LHR. Sedangkan aksi langsungnya pada ovarium, metformin pada sel TK terjadi penurunan CYP17. Sedangkan pada sel granulosa akibat peningkatan dari AMPK terjadi penurunan dari CYP11A1 dan peningkatan ovarian antioksidan sehingga menghambat overproduksi dari seks steroid, hiperplasia sel TK, dan prematur luteinasi sehingga menekan kelebihan dari hormon androgen berlebih,
restorasi dari ovulasi, dan memperbaiki fertilisasi. Metformin diabsorpsi di intestinal, terutama dimediasi oleh transport monoamin membran plasma yang diekspresikan pada sisi luminal enterosit. OCT1 yang diekspresikan pada membran basolateral dan sitoplasma enterosit dapat memfasilitasi transfer metformin ke dalam cairan interstisial. Penyerapan metformin oleh hati dimediasi terutama oleh OCT1 dan juga mungkin oleh OCT3. Durasi kerja dari metformin bisa sampai 24 jam, tidak berikatan dengan protein plasma, tidak terjadi metabolisme di hati dan diekspresikan oleh ginjal sebagai senyawa aktif. Waktu paruhnya sekitar 3-6 jam. Metformin pada umumnya diindikasikan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Namun, metformin juga dapat digunakan sebagai terapi anti kanker, anti-aging, kardiovaskular protektif, neuroprotektif, hingga terapi pilihan untuk polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Metformin sendiri dikontraindikasikan pada pasien dengan resiko predisposisi laktik asidosis, seperti pasien dengan gagal ginjal kronis, pasien dengan penyakit hepar, atau riwayat konsumsi alkohol kronis. Dosis metformin untuk efek antitumornya dapat diberikan 500 mg per hari, sedangkan untuk efek anti-agingnya dapat diberikan 0,1% metformin pada proporsi diet. Untuk efek kardiovaskular protektif, metformin dapat diberikan mulai dari 850 mg per hari sampai maksimum dos 2550 mg per harinya. Untuk efek neuroprotektif dapat dimulai dari 500 mg 2 kali sehari sampai dosis 2 gram per harinya. Untuk penyakit PCOS dapat diberikan dalam rentang 850 mg sampai 1700 mg per harinya. Berikut IBM repurposing drug dari penggunaan N-asetilsistein dan metformin pada bidang A3M. Untuk contoh repurposing drugs pada A3M lainnya akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.